Hai, Apa kabar semuanya? selamat datang di podcast dari Hima Rupa, Apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Sapa Rupa. Senang sekali rasanya saya Madityo Rista dan teman saya Azrina Fitriani. bisa memandu teman-teman semuanya dalam podcast episode kali ini. Ya bener banget tuh, Dis. BTW, kemarin kan kamu ngomong tuh kalau kamu lagi sibuk organisasi ya. Emang Iya. saat ini lagi aktif di mana nih, Dis? Wah, yang jelas ya Hima Rupa dong, kayak kamu, Fit. Selain itu ya mungkin di PIMIT sama pemandu grafis. Kalau kamu sendiri aktif di mana, Fit? Ya, kayak yang kamu sebutin tadi di Himarupa. Nah, selain itu aku juga aktif di UKM Klik ITS. Tapi ngomong-ngomong nih deh soal organisasi, pas banget nih di episode kali ini kita bakalan bahas mengenai berkiprah di organisasi dan kegiatan kampus non-akademik. Dan hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang emang udah malang melintang banget nih di organisasi kampus. Apalagi dia termasuk salah satu pionir founder dari himpunan kita, yaitu Himarupa. Wah, keren banget tuh. Dari kemarin kayaknya gesternya keren-keren semua ya. Kira-kira Iya kali ini siapa ya dong. gesternya? Kali ini kita bakalan ngobrol mengenai berkiprah di organisasi kampus bersama Mas Nanda Ahmad Bahrus, atau biasa dipanggil Mas Nanda, alumni DKV ITS yang baru lulus di tahun 2020. Langsung kita sapa aja kali ya, Dis, Mas Nandanya. Halo, Mas Nanda. Halo, Halo Mas. teman-teman, gimana kabarnya? Wah, baik-baik aja nih, Mas. Masnya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mas? Sekarang sibuk cari rezeki, Cuan. cuan-cuan gitu, sama beberapa kegiatan lain kayak gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang kebetulan lagi kerja di perusahaan namanya Kontak by Mekari. Kemudian juga ada freelance juga bareng tim dan timnya juga dari mahasiswa DKV ITS juga, kebetulan dari teman-teman DKV ITS. Terus ada komunitas sosial daerah itu namanya Blue Against. Terus ada satu lagi bantu temen startup lagi lomba di ASMI kayak gitu. Oh, berarti benar-benar sibuk banget nih kayaknya. Tadi nyebutin beberapa kegiatan kayak kerja, terus project, ada lagi sama lomba gitu ya, Mas ya? Ya, beberapa itu kira-kira. Oh ya, Mas Nanda, mungkin Masnya bisa perkenalan diri dulu gitu, biar Sobat Rupa di luar sana mungkin yang kayak mahasiswa, teman-teman 2021 kan nih masih belum kenal gitu ya, apalagi Oh kan iya. perbedaannya lumayan jauh ya. Oke, siap. Halo teman-teman pendengar podcast Rupa. Wah, seru banget ini. Sekarang Hima ada podcastnya gitu. Inovatif sekali gitu. Oke, kenalin, nama aku Nanda Ahmad Bahrus Soleh. Bisa dipanggilnya Nanda aja. Aku di KV angkatan 2016. Kalau di jurusan selama kuliah dulu sempat kalau di himpunan menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa ID dan juga masuk ke tim istilahnya penggagas ya, pembentuk tim Himarupa juga kayak gitu, Himarupa. Oke, menarik banget nih ya, dari profilnya si Mas Nanda ini benar-benar wah gitu, luar biasa. Mungkin sebelum masuk lebih dalam nih soal organisasi tadi, aku penasaran sih Mas, sebenarnya kalau kita ngomongin soal organisasi ini, apa sih motivasi Masnya buat aktif gitu di berbagai kegiatan organisasi? Kayak tadi kan Masnya nyebutin nggak jadi wakil ketua himpunan di Despro ya Mas Hima ID, terus jadi tim penggagasnya buat Hima Rupa ini. Oke. Jadi ceritanya berawal dari SMA gitu ya. Jadi SMA itu aku itu nggak terlalu aktif organisasi gitu. Aku ingat banget dulu cuma aktif di pramuka. Itu pun juga ngambil yang peran-peran kayak apa namanya? Aku yang itu aja lah, yang santai-santai aja, si keamanan misal gitu kan ya, kepanitiaan gitu. Aku nggak mau yang ribet-ribet gitu. Jadi dulu SMA itu kayak apa namanya pasif lah kira-kira. Sekolah, habis itu pulang basket, habis basket nongkrong sampai malam, pagi ketemu pagi, nugasnya di kelas kayak gitu. Kira-kira gitulah, pasif banget gitu. Nah, dari situ akhirnya impact-nya adalah aku nggak keterima itu perguruan tinggi negeri. Ketika aku tuh lulus tahun 2015, baru masuk kuliah itu 2016 ceritanya. Gap year aku. Nah, dari 2015 itu kok nggak keterima gitu kan. Akhirnya aku sempat kerja dulu di Depok di kantor konsultan arsitek, karena emang kebetulan pengennya dulu jurusannya arsitek gitu.
Nah, setelah kerja di Depok itu, di situ banyak itu ilmunya, terutama gimana realita pekerjaan, dunia karir gitu. Jadi kayak udah nyicipin sebelum waktunya gitu loh. Bener bener. Nah, akhirnya kayak apa di situ mungkin ditempa ya. Ditempa ternyata realita kerja itu seperti ini loh, sekeras ini gitu loh. Nah, akhirnya kayak mungkin membuat aku lebih berubah ketika dapat kesempatan keterima di ITS. Keterima di ITS itu aku mencoba kalau aku nggak bisa lagi kayak dulu lagi gitu loh. Karena emang ini adalah kesempatan di mana setiap orang itu punya kesempatan setiap masa untuk berubah. Ya, biasanya di masa-masa transisi kayak gini, misalnya aku masuk kuliah gitu kan ya. Jadi kayak masa-masa transisi waktu tepat untuk berubah. Aku nggak mau lagi kayak SMA dulu gitu. Jangan lagi kayak dulu malas-malasan, pasif gitu kan. Nggak ada karya yang bisa ditinggalkan gitu. Iya. Akhirnya aku bertekad untuk kuliah, oke, nggak boleh gabut gitu loh istilahnya. Akhirnya apapun organisasi, komunitas, terus di konferensi, aku coba ikutin semua gitu. Mencoba produktif lah, kayak gitu kira-kira. Karena memang kesempatan kita terbatas loh sebenarnya, cuma 4 tahun gitu Iya loh. cuma 4 tahun. Cuma 4 tahun. Jadi kayak di situ oke, aku maksimalkan 4 tahun ini biar punya portofolio lah, punya karya yang berbanggakan lah. Salah satunya adalah juga Himarupa ini kayak gitu. Jadi dari Wah, mindset berarti sendiri itu kayak udah berubah gitu ya Mas. Udah bahkan sebelum masuk kuliah tuh mindset-nya udah beda banget tadi. Betul. iya bener banget, bisa dibilang Masnya ini semangat banget gitu buat aktif dan menggali ilmu di perkuliahan. Nah, tadi seperti yang Mas jelasin, Mas itu banyak banget ikut kegiatan, terutama yang berhubungan dengan organisasi dan leadership ya Mas. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih Mas organisasi atau kepanitiaan yang sempat Mas ikuti, dan selama menjadi mahasiswa ITS dulu, atau mungkin ada yang paling berkesan gitu Mas, boleh diceritain? Oke, ini organisasi sama kepanitiaan apa aja selama kuliah gitu ya? Iya Mas. Oke, jadi ceritanya adalah aku sebenarnya fokusnya lebih ke internal sih, internal jurusan dulu. Beda sama teman-teman yang mungkin fokus di fakultas atau institut kayak gitu. Karena memang aku lihatnya challenge-nya lebih banyak di jurusan kayak gitu. Karena keadaan lapangan ya istilahnya. Dan keadaan waktu pada saat itu adalah himpunan memang lagi butuh banget ini itu. Nah, kalau aku kesibukannya dulu ketika kuliah adalah aku fokusnya di himpunan. Dari tahun kedua setelah pengkaderan itu aku fokus ke himpunan, itu masuk ke PSDM aku. Oh. Setelah PSDM, tahun selanjutnya aku di wakil ketua himpunan, terus tahun ketiga di Himarupa itu. Kalau kepanitiaan biasanya lebih kepanitiaan internal juga jurusan. Kalau kita tahu ada event 1001 ide dulu kan, ide art, desain start dan semuanya itu banyak banget di jurusan kita tuh event-event itu. Aktif banget dulu itu. Ada juga selain di dalam juga aku coba memeluaskan relasi itu melalui UKM. Aku dulu ikut UKM TDC, Technopreneur Development Center, kewirausahaan. Terus ada juga ikut GMMI, Lembaga Dakwah Kampus, pernah juga. Habis itu ikut masuk tim website ITS sebagai yang dulunya awalnya dari Asdos dulu. Sempat jadi Asdos fotografi. Dari situ kenal Butika kenalin aku tim website ITS, ngajak join, terus kita bangun tim website ITS kayak gitu. Dan beberapa mungkin sempat juga ikut konferensi kepemudaan nasional maupun internasional, coba kayak gitu juga. Oh, berarti tadi kan Masnya udah nyeritain ya kegiatan apa aja yang pernah diikuti. Tadi itu saya dengar-dengar itu benar-benar luas ya, bisa dibilang diverse gitu ya Mas. Ada kayak dari kerohanian kayak CMMI tadi, ada yang lebih fokus ke internal, ada yang mencoba untuk merambah keluar, sama Bu Tika tadi ya, lebih di bagian desain dan website-nya tadi. Apalagi kan memang basic-nya dari sebagai asdos fotografi gitu ya Mas. Makanya kemarin saya juga lihat-lihat gitu di LinkedIn-nya Masnya itu, kayak di awal-awal tahun pertama di ITS website itu fokusnya lebih ke fotografi gitu ya Mas ya? Betul, Jadi betul sekali. fotografi. Kalau Mas inget-inget, kira-kira apa sih Mas dari tadi kan Masnya ikut nggak 1, 2 ya, banyak banget bisa dibilang. Apa aja sih yang bisa Mas pelajari dari mengikuti berbagai kegiatan tadi? Dan mungkin, bisa dibilang Masnya ini kan sebagai mahasiswa yang aktif gitu, berkegiatan di kegiatan luar akademik lah. Oke, kira-kira pelajaran apa yang didapat gitu ya? Mhm. Karena kita kan aku gini mikirnya. Kalau aku kuliah itu kan udah dapat ilmu hard skill gitu kan ya. Dari tugas-tugas kuliah itu, yaitu adalah hard skill kita sebagai seorang desainer gitu. Nah, terus soft skill-nya kita dapat dari mana gitu kan? Ya dapatnya dari tadi, berkomunitas, berorganisasi gitu. Nah, dari berorganisasi dan berkomunitas itu, kita itu bisa dapat banyak hal gitu. Karena memang tadi gue bilang, waktu kita tuh 4 tahun itu terbatas banget loh.
4 tahun itu dalam menurutku waktu untuk kita coba-coba, waktu untuk kita belajar, salah itu nggak apa-apa gitu loh. Makanya dari situ kayak oke, gas aja gitu, banyak aktivitas gitu. Nah dari situ aku dapetin paling kerasa itu adalah soft skill dari komunikasi, public speaking. Yang aku dulu itu SMA ya, aku ceritain. Aku SMA itu sempat dulu dapat sosialisasi kampus mana gitu kan ya. Ada pertanyaan tentang apa ya dulu, misal migas kalau nggak salah. Aku tahu jawabannya, yang lain pada nggak tahu gitu kan. Nah, Aku mau jawab, aku berdiri itu gemeteran loh. Aku nggak berani jawab karena emang nggak biasa aku gitu kan. Jadi ngomong pun aku kayak gemeteran gitu kan. Walaupun jawabanku benar gitu kan. Akhirnya dapat apresiasi gitu kayak oh ada beda rasanya gitu kan. Nah, aku ngerasain banget gimana organisasi, komunitas atau kegiatan tadi eksternal tadi kampus itu sangat mempengaruhi aku improve untuk itu. Pertama komunikasi gitu. Selain komunikasi, kita juga karena kita ada tugas kuliah, ada tanggung jawab organisasi, komunitas, kita harus pinter-pinter bagi waktu gitu kan, memprioritaskan sesuatu. Jadi balik lagi langsung ke time management juga gitu kan. Dari time management, dari organisasi juga kita bisa belajar menghadapi berbagai banyak jenis orang gitu loh. Ada orang yang ngomongnya keras, ada yang lembek, ada yang itu gitu kan. Terus kita mungkin sering dapat job eksternal gitu kan. Mempengaruhi kita bisa dapat skill negosiasi, misal ada loh temanku yang jago desain banget tapi dia nggak paham bagaimana negosiasi. benar-benar banyak banget sih Mas kalau kayak gitu. Iya, nah negosiasi itu dapetnya dari mana? Kepercayaan, membangun kepercayaan public speaking-nya gitu loh. Kalau kamu nggak bisa meyakinkan klien, ya sorry, klienmu akan misal ngepres hargamu sih, misalnya gitu kan ya, sederhananya Benar. kayak gitu. Nah selain itu juga di organisasi kita bisa belajar teamwork, gitu kan. Kamu seintrovert apapun, kamu itu akan kerja sama orang, kerja bareng orang gitu loh ya. Entah kamu jadi bosnya, kamu jadi bawahannya atau di tengah-tengahnya, tetap akan kerja sama orang. Artinya teamwork itu harus skill yang harus dimiliki setiap orang gitu. Dan itu masih banyak sekali lah kira-kira soft skill yang bisa didapat nanti. Tapi beberapa poin pentingnya itu kira-kira. Wah, menarik banget ya. Jadi ikut organisasi itu ada banyak banget soft skill yang kita dapat, mulai dari public speaking, negosiasi, terus teamwork, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga Mas Nanda udah nyebutin organisasi-organisasinya, dan salah satunya tuh Himarupa ya, Mas? Nah, aku penasaran nih, boleh diceritain nggak, Mas, gimana ceritanya Mas Nanda waktu itu bisa bersama tim ad hoc membangun Himarupa. Tapi mungkin sebelum itu bisa dijelasin dulu ad hoc itu apa sih, Mas, dan role kerja Mas Nanda di sana tuh ngapain gitu? Oke, siap. Jadi gini, ceritanya ku ceritakan sejarahnya ya. Yoi, sejarah. Jadi ceritanya gini, di 2017 itu kan aku tahun kedua kuliah gitu kan ya. Itu udah mulai gencar isu kalau departemen kita mau pisah. Karena kalau aku sendiri kan jurusannya kan departemen desain produk, prodinya DKV kalau aku. DKV ya benar. Nah, itu. Nah, udah mulai kenceng itu isunya. Istilahnya mendekati beneran bakal gitu tahun depan gitu kan. Akhirnya anak-anak himpunan, anak-anak mahasiswa itu merancang sebuah namanya rapat istimewa, RIMJ namanya, rapat istimewa mahasiswa jurusan. Di situ kita diskusi bareng angkatan paling kecil, paling muda berarti 2017 berarti pada saat itu. Ya kan? Maba mereka. Ya, itu intinya kita merapatkan bagaimana proses transisi perpisahan Despro dan DKV, gitu kan. Yang juga himpunannya pasti harus pisah kan gitu kan. Pasti. Akhirnya didapatkanlah sebuah kesepakatan di 2017 itu ad hoc itu adalah tim khusus yang dipersiapkan untuk melakukan misi tertentu gitu. Dalam hal ini adalah tim pembentukan Hima DKV gitu kan ya. Nah, akhirnya keputusannya adalah yang ini, RIMJ-nya, rapat istimewa jurusan. Yang pertama adalah tahun depan suksesinya pemilihan ketua himpunan itu ketuanya harus dari desain produk, wakilnya harus dari DKV. Harus pasangan. Pertama kali pasangan tuh di sini. Gitu. Kenapa kok gitu? Karena setelah nanti 6 bulan kepengurusan berjalan, kepengurusan ini, wakilnya nanti akan keluar Hima DKV harus terbentuk dan wakilnya harus keluar menjadi ketua DKV. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi pada saat itu jadi kita kayak itu nyari cocok-cocokan sama anak Dispro. Siapa yang dari Dispro yang mau jadi pasanganku istilahnya gitu kan ya. Akhirnya aku menemukan satu pasangan, oke kita cocok dan kita sepakati kalau oke nanti kita kalau terpilih jadi ketua dan wakil ketua, 6 bulan kemudian aku keluar, aku ngurusin Himarupa kayak gitu. Jadi rencana awalnya seperti itu, kira-kira. Nah, akhirnya berjalan dari 2018
Akhirnya karena memang gini, akhirnya aku terpilih gitu kan, singkat cerita. Ketua dan wakil ketuanya aku gitu kan. Oke, berarti aku ada targetan tahun depan Himarupa harus terbentuk ya kan. Gitu kan. Nah, terbentuknya melalui cara seperti apa? Kalau teman-teman tahu ada namanya Badan Legislatif, itu namanya DPW. Oh ya. Nah, DPW itu harus nanti membentuk tim ad hoc berkoordinasi dengan aku yang setelah calon ketua himpunannya gitu kan. Membentuk tim ad hoc itu untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu loh. Mempersiapkan itulah ya, himpunan baru gitu lah. Nah, dari situ benar sekitar bulan November itu ad hoc-nya udah mulai jalan kan. Salah satunya adalah di Safira itu ketua himpunan setelahku. Itu masuk ke tim ad hoc juga. Akhirnya singkat cerita Maret 2019 ADRT kita sahkan, identitas kita sahkan. Yang artinya kita sudah menyelesaikan misi dari perjanjian sebelumnya. Ya kan? Nah, akhirnya terbentuk. Nah, dari disahkannya itu berarti otomatis seharusnya aku disahkan sebagai ketua. Gitu kan. Nah, tetapi tidak semudah itu. Kenapa nih? Sempat ada konflik internal lah ya, dinamika biasa, dinamika organisasi. Ya. Yang dulu mungkin temanku yang ketua merasa kalau pas kita nyalon, oke nanti setelah 6 bulan kamu bentuk himpunan dan kamu jadi ketua. Akhirnya membelah diri gitu loh, himpunannya gitu loh, menjadi Despro dan DKV. Ternyata tidak semudah itu, karena memang pada saat tahunku, komposisi di himpunan itu lebih banyak anak DKV-nya. Bisa dibilang 60 banding 40 lah ya. Kayak gitu. Artinya dia takutkan adalah ketika terpisah, terbelah, nanti Despro-nya mati. Gitu kan. Nggak seimbang gitu ya Mas ya. Hima idenya langsung itu istilahnya mati lah istilahnya. Karena memang kebetulan pada saat tahunku itu memang itulah alasan kenapa aku ngotot banget Hima DKV harus terbentuk di tahunku. Karena memang pada saat itu juga SDM-nya pun sangat mendukung. Kita tuh dari koordinator pengkaderan itu dari DKV, dan kemudian dari SDM dari DKV, terus habis itu dari DPW juga ada dan sebagainya itu. Jadi intinya orang-orangnya tuh istilahnya oke lah, mampu untuk membuat himpunan gitu loh. Dan aku nggak yakin nanti di generasi itu ada komposisi seperti ini gitu loh. Makanya aku paksain harus segera terbentuk Himarupa ini. Artinya setelah itu sempat ada konflik gitu kan ya. Karena memang dari sisi DKV kita sudah sesuai perjanjian gitu loh. Ini waktunya kita buat himpunan dan himpunan DKV harus terbentuk. Aku naik jadi ketua. Habis itu aku bentuk kabinet, kepengurusanku berjalan. Idealnya kan seperti itu kalau sesuai perjanjian gitu. Tapi tadi balik lagi memang nggak bisa ideal. Ternyata nggak bisa seideal itu gitu. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya sudah, Hima DKV ini terbentuk, yang otomatis aku jadi ketua, tapi aku tidak membentuk kepengurusan kabinet, ya kan? Jadi kalau dibilang aku ketua pertama bisa juga benar, bisa jadi. Benar. Tapi kalau enggak ketua juga bisa jadi benar karena kepengurusanku tidak berhasil berjalan, gitu kan? Karena kondisinya kayak peralihan gitu ya Mas ya. Betul sekali. Jadi kayak oke lah, aku akhirnya kayak refleksi diri lah. Oke, tujuan utama aku adalah bentuk himpunannya, bukan menjadi ketua, nggak harus jadi ketua gitu kan. Jadi ketua pun tanpa kepengurusan juga masalah gitu kan. Artinya lebih baik himpunan yang terbentuk daripada nanti repot lagi gitu. Akhirnya ya itu 2019 himpunannya terbentuk, ADRT-nya, identitas dan sebagainya itu. Terus juga kenapa aku juga ngotot himpunan harus terbentuk pada saat tahun 2019 itu ada juga namanya KMDGI. Itu kayak sana mahasiswa desain grafis. Aku ngotot gimana caranya kita datang ke sana itu udah bisa mengelola keuangan sendiri, dan ada Hima DKV gitu kan. Keren. Dan itu di Padang kebetulan, ya kan? Di Padang itu kan jauh gitu kan ya. Kita bisa berangkatin beberapa delegasi gitu kan. Itu butuh banyak duit banget gitu kan. Aku makanya mikirnya himpunan harus terbentuk biar bisa itu nyusun proposal dan sebagainya itu gitu loh ceritanya. Nah, ternyata nggak bisa terbentuk gitu kan. Walaupun akhirnya ada jalan lain gitu kan. Ada jalan lain jurusan kalau aku. Kebetulan beruntung banget itu pada saat itu. Ini jurusan DKV yang udah DKV ya. Jurusannya udah kebentuk. Ini DKV ada uang sisa segini, kamu pakai apa terserah gitu kan. Itu di situ aku lihat uangnya. Oh, lumayan ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah aku bisa memberangkatkan kurang lebih 6 orang dulu. 6 orang ke Padang dari uang jurusan itu gitu. Akhirnya kita bisa berangkat ke Padang mewakili Hima DKV gitu. Nah, insya Allah nanti juga selanjutnya tahun ini KMDGI 2021. Gitu lah ceritanya. Kayaknya di Malang gitu ya Mas, saya dengar. Betul sekali. Singkat cerita gitulah kira-kira.
Oke, wah seru banget sih perjalanan Mas Nanda buat membantu membangun Himarupa nih. Oke, tadi Mas Nanda juga nyebutin, KMDGI dan terus tadi sebelum-sebelumnya juga ada nyebutin tentang, international exposure atau simposium mahasiswa internasional gitu ya, Mas? Iya, Nah, iya. itu bisa diceritain lagi nggak, Mas, gimana tuh ceritanya? Oke. Karena memang apa namanya, tadi aku ceritain kalau KMDG itu kan event jurusan, bukan jurusan, event anak DKV se-Indonesia gitu kan ya. Jadi kayak 2 tahun sekali anak DKV itu kumpul, di mana di situ ya kita silaturahmi lah, anggap aja seperti itu. Nah itu kalau kalau kita nggak ikut rugi banget, karena emang itu adalah istilahnya mempererat itulah apa kekeluargaan kita sebagai anak DKV gitu kan, jaringan juga seperti itu. Dan sayang banget kalau nanti DKV ITS nggak bisa join gitu, karena menurutku udah termasuk rutin, ini udah bagus ini kalau dilanjutkan bisa oke gitu. Kira-kira seperti itu untuk KMDGI. Karena juga ada international exposure, dan juga kebetulan kan aku ada di asrama itu kan, asrama pembinaan. Di asrama pembinaan itu ketemu banyak banget teman-teman yang emang punya prestasi yang keren-keren juga gitu. Dari situ juga termotivasi untuk istilahnya aku juga pengen ikutan keren dong kayak mereka gitu kan. Soalnya juga pengen punya internal exposure gitu kan. International exposure-ku pertama kali itu aku ikut konferensi World Conference on Creative Economy itu di Bali. Itu ceritanya adalah aku ada teman kemarin Syahid udah diundang ke sini ya. Udah ngobrol sama Syahid juga ya. Udah, Mas. Sudah, Mas. Kan. Kebetulan kalau Syahid kan dulu di asrama Etos, aku di asrama Rumah Kepemimpinan. Nah, jadi kita ada nyambung sama-sama di pembinaan. Jadi kayak saya itu sering banget udah duluan sering ke luar negeri sih misal itu ikut konferensi seperti itu. Nah, ketika di Bali ini giliran aku yang ngajak Syahid gitu kan. Syahid ikutan ini yuk gitu kan. Oke, akhirnya aku ngajak Syahid dan beneran alhamdulillah kita dipilih jadi delegasi, salah satu delegasi gitu. Salah dua Kalau dua. delegasi. Akhirnya kita berangkat ke Bali. Itu pertama kalinya aku belajar mengajukan proposal untuk kegiatan luar kampus gitu. Oh ternyata gitu ya, enak ya, bisa jalan-jalan ke Bali gratis gitu kan. Akhirnya ketagihan dari situ kayak Syahid kalau ngajak-ngajak, nan ini ada ke Vietnam itu dulu sempat. Oke, conference pemudaan juga gitu kan. Oke, kita berangkat, kita ngajuin proposal, kita nyari dana sebagainya itu. Akhirnya kita berangkat ke Vietnam. Ada cerita seru juga Vietnam ini, karena kebetulan saya udah berpengalaman ke luar negeri gitu kan. Kita acaranya ke Vietnam cuma seminggu, tetapi kita memaksimalkan gimana rute pesawat itu bisa ke 4 negara. Oh. Jadi kita jalan-jalan itu 2 minggu, seminggunya conference, seminggunya jalan-jalan gitu kan. Jadi kita berangkat naik pesawat ke Malaysia dulu beberapa hari, habis dari Malaysia kita ke Vietnam ke agendanya utamanya. Setelah dari Vietnam kita terbang ke Thailand, terus dari Thailand kita ke Singapura gitu. Jadi itu seru banget sih, jadi kita memanfaatkan nama mahasiswa itu sangat itu keren banget gitu ternyata. Mumpung mahasiswa gitu kan, bisa ngajuin proposal dan sebagainya itu. Akhirnya itu terus itu kan dulu istilah sama saya terus gitu kan ya. Saya itu udah berpengalaman, jadi akunya udah berguru istilahnya gitu ya. Setelah berguru itu giliran aku yang ada dulu itu sempat di acara di Malaysia gitu kan. Malaysia aku nggak ngajak Syahid, giliran aku yang ngajak orang lain yang belum pernah gitu kan. Ada teman-teman asal aku yang aku ajak, akhirnya ikut konferensi itu di Simposium Internasional PPI Dunia di Malaysia gitu. Akhirnya di situ aku yang gantian nurunin ilmunya Syahid ke teman-temanku yang pertama kali ikutan juga gitu kan. Jadi kayak seru loh gitu loh, selain kita kita pengen jalan-jalan tapi pengen gratis gitu kan, ada caranya loh gitu loh. Tapi terlepas dari pengen gratis dan jalan-jalan, pastinya kegiatannya juga bermanfaat banget sih. Keren banget itu, ya. Nambah banyak ilmu, pengalaman, relasi kayak gitu. Bahkan aku sekarang tuh masih kontakkan sama temanku yang di Vietnam itu yang dari Kambodia gitu. Dapat teman baru lagi. Iya gitu kan. Jadi bisa menambah relasi gitu ya, Kak. Benar. Sebenarnya saya cukup tertarik sih, Mas. Tadi kan Masnya sedikit menyinggung soal asrama binaan ya, yang kalau Masnya sendiri namanya itu Rumah Kepemimpinan. Sebenarnya saya dulu juga pernah dengar Masnya nyebut Rumah Kepemimpinan ini pas kenalan gitu. Jadi dulu kan kayak ada kenalan sama Masnya. Jadi Masnya pernah nyeritain soal Rumah Kepemimpinan. Cuman mungkin Sobat Rupa di luar sana masih belum tahu Rumah Kepemimpinan ini sebenarnya apa sih? Dan mungkin bisa diceritain nggak Mas, perannya Rumah Kepemimpinan ini buat kehidupan perkuliahan Mas sampai Mas berkarir bahkan sampai saat ini? Oke.
ini berawal dari itu tadi, aku ceritain ketika aku SMA dulu pasif banget gitu kan. Akhirnya aku pas masuk ITS, aku bertekad aku harus berubah gitu, nggak bisa kayak nandain dulu lagi gitu. Istilah aku berdoa di situ gitu. Dan mungkin salah satunya adalah melalui rumah pembinaan ini gitu. Jadi rumah pembinaan itu adalah kayak beasiswa pembinaan sumber daya manusia yang itu ada di 11 kampus di 9 kota. Ada 9 regional lah ya. Regional pertama Jakarta, kedua Bandung, ketiga ada Bogor, keempat Surabaya, 5 mana ya lupa. Ya seterusnya gitu, ada 9 regional gitu. Jadi memang kita fokusnya dibina sebagai manusia yang istilahnya siap untuk nanti menjadi pemimpin masa depan gitu. Pemimpin bukan berarti kayak harus jadi gubernur atau gitu kayak. Istilahnya punya prinsip, punya misi untuk membawa Indonesia lebih baik gitu kan. Kebetulan emang pembinaannya berbasis Muslim gitu kan. Nah, kalau dibilang seberapa berdampak kepada aku itu sangat banget berdampak karena memang di situ adalah yang dirubah adalah pola pikir, habis itu juga habits kayak gitu. Habitsnya dari mana? Dari semisal kita dari bangun pagi jam 3 udah dibangunin buat sholat malam gitu kan. Habis itu habis subuh kita ada biasanya ada doa ngaji bareng, habis ngaji bareng ada misal lari pagi gitu kan. Terus lanjut kuliah, habis kuliah biasanya kita ada pembinaan, nanti pembinaan biasanya diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh terkenal gitu kan, misal kita juga ada tugas bulanan, misal tugas bulanan harus misal sebulan berapa buku dia harus dibaca, habis itu buat tulisan opini, buat tadi ada checkpoint setiap bulan ini udah dapat prestasi apa aja nih gitu kan, yang tadi aku ceritain. Ada teman bahkan anak UNER gitu kan, setiap bulan pasti dia keluar negeri, pasti dia dapat trofi gitu kan. Itu kan akhirnya kayak memotivasi aduh kok orang ini keren banget gitu kan ya. Terus kita kan jadi tahu pola kehidupannya itu gimana gitu kan. Yang setiap hari dia baca buku, dia juga aktif organisasi, terus aktif banyak hal ternyata, dan beragam banget ternyata di dalamnya tuh emang dipaksa untuk menjadi lebih produktif gitu, untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Keren. Luar biasa ya. Jadi benar-benar Mas Nanda ini bukan sekedar soal hoki atau bagaimana, tapi memang benar dari awal itu udah ada gemblengannya gitu lah bisa dibilang sampai sekarang. Aku beruntung banget bisa masuk ke situ. Dan mungkin buat teman-teman sobat Rupa di luar sana sebenarnya bisa ditiru tuh gaya hidupnya, terus sebisa mungkin bangun pagi gitu. Jadi habis salat subuh atau mungkin ibadah pagi nggak tidur lagi gitu kan, kayak kebanyakan teman-teman kan gitu. Iya, itu tantangannya di situ itu. Lebih produktif lah bisa dibilang. Oh ya Mas Nanda, kalau kita kan soal ngomongin organisasi dan kegiatan yang berhubungan sama leadership. Tadi kan Mas Nanda lebih berfokus sama kegiatan internal ya. Nah, ada nggak kayak sedikit motivasi gitu, atau mungkin buat teman-teman mahasiswa desain atau mungkin DKV yang notabene kayak nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu suka buat join organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan kepanitiaan gitu, tapi memilih buat kegiatan lain, itu gimana Mas? Soalnya kan tadi udah dibilangin ya kalau organisasi ini benar-benar benefit-nya itu sebenarnya banyak banget, dan skill kayak teamwork itu benar-benar wajib gitu dimiliki semua orang. Oke. Jadi gini, kita balik lagi, ini bukan sekedar buat mahasiswa di kafe ya, untuk semua mahasiswa lah kita anggap seperti itu. Tapi nanti bisa kita sambungin ke mahasiswa di kafe. Pertama kita harus menyadari kalau kita itu sebagai manusia itu makhluk sosial gitu kan. Itu udah banyak paham lah ya, orang-orang paham gitu kan. Dan masalah sosial utamanya menurutku adalah salah satunya adalah komunikasi gitu kan. Itulah kenapa ada namanya DKV gitu kan, desain komunikasi visual gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian terus ada pertanyaan, seberapa kemampuan komunikasimu gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita ditanya seberapa kemampuan komunikasi, artinya kan parameternya apa gitu kan. Nah, itu. Dilatihnya lewat apa itu. Nah, itu adalah salah satunya adalah lewat kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan orang lain, ya kan. Komunikasi kan seperti itu gitu. Kalau kamu udah tahu komunikasi itu penting, kamu jurusan di desain komunikasi visual, tetapi kamu tidak suka bersosialisasi, itu menurutku akan sangat kontra gitu kan. Kamu udah tahu tantanganmu apa ke depan, tapi kamu tidak mempersiapkan. Nah. Itu kan sesuatu yang mungkin belum disadari banyak orang, tetapi itu sesuatu yang keniscayaan gitu loh, benar. Habis itu dan aku merasakan itu banget manfaatnya itu dari organisasi di komunitas. Karena kenapa? Kita tuh karena organisasi, karena komunitas, tadi seharusnya komunikasi itu kita dilatih banget. Kita akan dilatih bagaimana setiap hari ketemu orang baru semisal. Nggak cuma ketemu orang baru, kita ketemu studi kasus baru, masalah baru.
aku tahu setiap orang punya masalah gitu kan, masalah internal gitu. Benar. Cuma kita juga harus latihan bagaimana menyelesaikan masalah sosial gitu loh. Yang lebih besar gitu ya, Mas? Iya gitu kan. Aku kan nggak mungkin kayak, aduh aku lagi mager gitu kan, aku lagi nggak punya uang gitu doang. Masalah itu nggak bisa gitu doang. Artinya kita perlu latihan gimana caranya kok temanku ngambek ya gitu kan. Kok dosen kemarin marah kayak gitu, kok aku komunikasi gini ya. Kok apa temanku dari jurusan lain kok kayak gini ya. Artinya itu harus dilatih gitu loh. Dan 4 tahun di kampus itu sangat singkat untuk melatih itu. Kalau kalian nggak ngikutin latihan itu lewat organisasi, lewat komunitas, lewat bersosial gitu kan. Kalian tuh akan sangat apa ya, rugi gitu loh. Karena waktu 4 tahun serius itu sangat singkat sekali gitu. Benar. Dan contohnya gini, semisal apa namanya, salah satu manfaatnya. Semisal kalau aku fokusnya di internal jurusan gitu kan ya. Banyak teman-temanku di tugas akhir itu bingung bagaimana komunikasi ke dosen gitu kan. Ya, ngomong soalnya. Iya kan? Itu menjadi masalah yang menurutku salah satu yang krusial gitu loh. Ada orang yang istilahnya misal telat progres gitu kan. Akhirnya sungkan ke dosen, malu ke dosen, takut ke dosen dan sebagainya itu kan. Diulur-ulur tambah lebih lama lagi. Iya gitu kan. Bayangkan aku beruntungnya adalah yang tidak aku sadari adalah dari 4 tahun aku aktif di jurusan, akhirnya aku semakin kenal dengan dosen-dosennya itu. Jadi dosen tuh kayak udah kayak teman gitu loh. Itu kan kayak benefit banget gitu kan, yang nggak aku rencanakan, nggak aku kira-kira ternyata aku komunikasi sama dosen itu kayak sangat biasa gitu loh. Bahkan aku kayak ngechat jam 1, jam 2 malam itu masih oke gitu kan. Jadi kayak sedangkan mungkin teman-teman lain kayak ketakutan takut gini gitu kan. Ya karena emang nggak ada latihan. Sekarang gini, terus tiba-tiba ada dosen pembimbing sih misal gitu kan ya. Ada temanku dosen pembimbingnya sama semisal. Terus pada saat itu aku dikasih tahu, Nan, dosen bimbing siapa? Si A gitu kan, misal Pak dosen A misal atau Bu A gitu. Syukur awakmu, nanti susah kalau dia komunikasinya ke bapaknya ngilang-ngilang terus gitu kan ya. Habis itu masa sih langsung ngechat bapaknya, Pak saya anak bimbingan baru Pak gitu kan. Apa yang bisa itu Pak saya kirimkan progresnya. Oh ya Nanda gini langsung dibalas, sedangkan dia berhari-hari belum dibalas gitu kan. Ya, karena kenapa? Misalnya gini sederhananya, aku udah temenan deket sama seseorang gitu kan ya. Temanku itu mau balas nggak balas pesanku itu sungkan kan. Benar. Pun dengan bapaknya udah istilah kita sering koordinasi, aku sering bantu beliau sering bantu saya gitu kan. Akhirnya udah kenal. Kalau nggak balas, sederhana nggak balas itu sangat kayak sungkan gitu loh. Benar. Nah kalau temanku siapa, kamu siapa, kok saya nggak kenal gitu loh. Banyak macam saya gitu kan. Di sehari-harinya gitu. Iya, jadi kayak tadi, misal temanku pada ngechat jam siang gitu kan. Ternyata bapaknya paling aktif itu pada malam hari jam 1 jam 2 gitu. Ya akhirnya aku ngecek bimbingnya jam 1 jam 2 lah, karena aku udah tahu pola hidupnya bapaknya gitu kan. Karena udah kenal. Ya sorry, lah bapaknya kan siang kan sibuk urusan lain gitu kan ya. Nah, lalu ternyata hal sepele itu ternyata berdampak banget gitu loh. Nah, makanya kayak sangat rugi ketika teman-teman mahasiswa, terutama di kafe, kalian tuh nggak belajar istilahnya sosial dari ilmu atau kelas gratis istilahnya melalui 4 tahun di kampus, melalui organisasi, melalui komunitas, melalui apapun itu kayak gitu. Oke, wah luar biasa banget, menarik banget nih pengalaman-pengalaman di kampus waktu Mas Nanda masih kuliah dulu. Jadi nggak perlu diragukan lagi teman-teman kalau kalian mau pengen join organisasi, pengen ikut kepanitiaan, ya join aja, coba aja gitu. Pasti banyak banget hal-hal yang dapat kalian pelajari di sana. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak nih soal pengalaman Mas Nanda di organisasi. Lanjut kita ke organisasi atau bisa dibilang ini pekerjaan juga ya Mas di tim ITS Sosmed, ITS website ya Mas. Apalagi bisa dibilang juga udah cukup lama Mas Nanda ada di tim website ITS. Aku lihat di LinkedIn-nya tuh udah sekitar 2 tahun. Nah sebenarnya di tim itu gimana Mas awal mulanya Mas Nanda kok bisa milih itu? Terus kenapa dan gimana tuh Mas ceritanya? Oke. Jadi di tahun pertama aku kuliah, tim website ITS itu baru dibentuk banget. Jadi tahun pertama. Tapi aku di situ belum kenal, belum join aku. 2016 berarti Mas? 2016 ya berarti. Seingatku 2016 itu tim website ITS baru dibentuk gitu kan. Nah habis itu 2017 aku ikut organisasi, udah mulai kenal dosen terutama dari Asdos tadi ya, Asdos fotografi itu kenal Butika kan. Nah kebetulan Butika itu sebagai pembina istilahnya, tim leadernya di website ITS gitu loh. Nah mungkin karena udah mulai kenal dengan saya, terus habis itu aku diajak kan, ayo Nan masuk tim website yuk gitu kan. Ya pertama jadi fotografer karena emang basicnya pada saat itu memang fotografi gitu kan, kenal Butika gitu kan. Akhirnya join.
Dan ternyata tantangannya adalah nggak cuma sekedar moto gitu kan. Karena emang tantangannya ternyata mungkin Butika melihat potensiku ya, dalam artian karena mungkin aku aktif organisasi dan sebagainya itu, dan memang tantangan website pada saat itu adalah membentuk tim gitu loh, ekosistem. Di mana pada saat itu memang timnya baru dikit gitu kan. Baru Dari angkatan awal. 2016 itu cuma aku sama Akder kalau nggak salah itu dulu. Udah yang paling senior tuh cuma ada 3 atau 4 orang gitu kok. Itu yang membentuk apa desain websitenya istilahnya gitu. Cuma setelah dibuat desainnya kan harus dikelola gitu kan. Nah, kelola itu kan ada sistem kerja gitu kan. Akhirnya dari situ aja langsung 2017 kita kerja. Dari situ kan akhirnya karena aku punya ada hima gitu kan. Mau join nggak itu website? Mau join nggak? Jadi kalau awalnya cross rek semua. Jadi ku taunya tuh dapat dari apa namanya? Kepanitiaan dari organisasi. Aku tahu misal kita ada 1001 ide, aku koordinator dokum gitu kan. Ada yang ikut dokum gitu kan. Oh, ini fotonya bagus, kerjanya bagus. Ayo aja, ini mau nggak gitu kan. Gitu. Nah, itulah mungkin pentingnya koneksi gitu kan. Kalau mininya aja lah, kamu di kampusnya udah dapat pekerjaan dari kamu ikut organisasi, kenalan gitu kan. Nah, jadi kayak yang aku ajak juga orang yang aku yakin kinerjanya oke gitu kan. Aku udah tahu kinerja di organisasi, di kepanitaan gimana, aku tarik join. Ayo ikut yuk gitu kan. Bahkan di tim freelanceku sekarang juga aku ambil juga orang-orang yang nggak cuma desainnya bagus, tetapi juga tadi time manajemennya oke, komunikasinya oke, soft skill dan sebagainya itu oke gitu kan. Nah, itu sangat pentingnya organisasi tadi mungkin tambahnya itu gitu kan. Akhirnya beberapa orang join, timnya semakin besar, dari situ kita bisa membuat sistem, oke, koordinasi timnya dibagi, ada tim desain, ada tim fotografi, ada tim konten kayak gitu. Dan itu seru banget sih. Jadi kayak kita sebenarnya di sana itu akhirnya kita di sana itu semi profesional. Jadi nggak cuma magang atau part time, bukan cuma magang atau mungkin internship itu ya Mas ya. Itu di situ kita kerja part time istilahnya, semi profesional. Profesional karena memang kita memang benar bekerja, seminya karena memang kita masih mahasiswa gitu anggap aja. Jadi kita dibayar juga di sana gitu kan. Di situ emang udah mulai membuat sistem yang lebih bagus, dan serunya tim website itu adalah apa namanya kekeluargaannya dapat, karena emang embryonya itu dari teman-teman di kafe sebenarnya, teman-teman di pro di kafe gitu kan. Jadi kayak udah kenal gitu, semakin kenal, ketambahan jurusan-jurusan lain, jadi istilahnya awalnya itu udah keluarganya udah kental banget, dan semoga sekarang juga masih oke gitu kan. Jadi aku 2 tahun di website ITS, tahun kedua kuliah itu sebagai fotografer sekaligus tadi mulai bentuk tim, tahun ketiga aku sebagai supervisor desain, kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu, selama di ITS website tim itu selain jadi fotografer, Masnya ngapain aja sih? Kayak job desk-nya atau apa gitu? Oke. Jadi alur kerja kita gini, sebenarnya kita itu memperbarui konten terus. Jadi kan di website ITS itu kan banyak kan, ada konten jurusan A, fakultas B dan sebagainya itu, dan itu harus diupdate terus kan. Nah, kita tim konten yang mengupdate konten-konten itu, kita ngupload artikel dan sebagainya. Tim foto juga setiap hari cari foto yang sesuai dengan harinya, misalnya setiap minggu kita ganti fotonya itu slider website ITS, dan desain pun juga seperti itu juga kayak gitu. Jadi memang alur kerja kita seperti itu. Jadi kita ada rapat mingguan, semisal akhir pekan kita membuat foto kita membuat desain foto kita rancang, terus kita eksekusi, minggu depan sudah up kayak gitu. Konten apa yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditranslate, mana yang belum ditranslate semisal gitu kan. Jadi alur kerja seperti itu mingguan kira-kira. Oke, kalau bisa dibilang ITS website ini jadi karir pertama Mas Nanda ya Mas di pekerjaan gitu. Ya, bisa jadi seperti itu dibilang. Nah, kalau buat karir selanjutnya itu berpengaruh nggak Mas? Soalnya kan di ITS juga ada banyak banget tim-tim media center lainnya kayak ITS Sosmed, terus ada ITS Design dan ITS Online yang itu juga bisa nambah pengalaman-pengalaman kita di bidang pekerjaan gitu. Kalau dari tim ITS website sendiri gimana Mas ke karir Mas Nanda saat ini gitu? Oke. Ini berpengaruh banget sih. Dalam artian nggak cuma tim website ITS, sampai dari organisasi tadi juga, komunitas, habis itu kegiatan UKM dan sebagainya, itu berpengaruh sekali. Ceritanya gini, kebetulan aku kerja di kantor tadi namanya Kontak by Mekari gitu kan. Nah, di situ timku itu termasuk timnya startup. Memang startup kan masih kecil gitu kan, tapi emang pasarnya udah gede banget bisnisnya gitu kan. Jadi di situ serunya adalah kayak organisasi di startup itu, badannya kecil tapi bergeraknya cepat gitu loh. Kan habis itu dari kayak kemarin aku itu diajak untuk rekrut tim
Jadi aku anak baru tapi diajak rekrut tim karena kebetulan rekrut timnya adalah untuk tim kreatif juga gitu kan. Bayangin kamu anak baru terus kamu diajak mewawancara orang gitu kan. Iya kan? Itu kayak apalagi anak desain gitu kan. Orang awam kayak terus ngapain wawancara gitu kan. Tapi aku nggak takut, nggak ragu karena aku udah terbiasa ngewawancara orang. Di website ITS itu udah sekitar 2 atau 3 kali aku wawancara orang buat masuk gitu kan. Habis itu di organisasi apalagi gitu kan. Sering Apa banget di, malah. di himpunan gitu kan. Habis itu di UKM juga seperti apa. Artinya mau mewawancara orang itu sudah biasa aku gitu loh. Alhamdulillah udah terlatih gitu loh. Terlatih karena keadaan gitu kan. Ya, nah, Dan ketika kita masuk ke suatu tim gitu, ternyata orang akan melihat potensi kita. Oh ternyata Nandanya nggak cuma desain bisanya, dia bisa juga apa ya, sekompleks kayak apa ngewawancara juga gitu loh. Jadi kayak pengalaman-pengalaman seperti itu juga selama di kampus ternyata itu berpengaruh gitu. Nah kemudian terkait bagaimana tim website ITS mempengaruhi karirku, banyak jadi nggak cuma tim website ITS sih, aku banyak beberapa kali mungkin magang kayak gitu kan. Nah portofolio itu sangat penting banget untuk kita nanti di dunia pasca kampus. Kalau kita sebagai seorang desainer gitu kan ya. Nah, portofolio itu kita dapat dari mana? Ya dari magang, dari part time, dari itu gitu kan. Jadi kalian telat kalau baru magang, baru apa part time itu setelah lulus kuliah itu telat banget gitu kan. Karena memang orang itu akan senang dapat fresh graduate yang sudah berpengalaman gitu sudah kan. berpengalaman. Benar-benar. Berpengalamannya nggak cuma di desainnya loh. Pengalamannya dari tim apa yang mereka dulu join gitu loh. Nah, kalau namanya ITS website itu kan mereka udah menjual gitu kan, namanya tim website ITS gitu kan. Yang nggak tahu kinerjanya seperti apa, tapi namanya pertama aja udah menjual gitu kan. Nah, dari kedua, terus ketika wawancara kita bisa jelasin gitu. Kalau orang cuma ikut-ikutan doang, organisasi doang, dia nggak akan bisa ceritain itu kok, seseru itu kok. Gitu kan. Karena emang dia nggak punya pengalamannya gitu kan. Jadi percuma juga kalau kita banyak organisasi tapi kita nggak dapat apa Nggak dapat apa-apa. nilainya gitu kan. Kadang ada orang kan pengen banyak ikut organisasi tapi kayak ya udah aku jalani seadanya gitu kan, nggak bisa gitu. Kamu ceritamu akan kurang bernilai gitu loh untuk Nah, nanti recruiter gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita bisa dapat tadi udah dapat portofolio desainnya, kita juga dapat portofolio soft skill yang kita tunjukkan ketika wawancara gitu kan. Itu akan sangat keren banget itu kan. Ada kasus banyak temanku yang dia fokusnya cuma kuliah doang gitu kan. Ya mungkin bisa jadi desainnya bagus misalnya ya. Cuma ketika wawancara dia kayak gugur karena memang dia tidak terbiasa untuk apa latihan ngobrol, latihan membaca mimik orang gitu loh. Itu ya, ada skillnya loh. Jadi bagaimana caranya latihan membaca mimik wajah seseorang gitu kan? Ya kamu udah sering-sering ketemu mimik wajah seseorang gitu kan. Karena Gimana? pengalaman tadi ya, Mas. Iya, nggak bisa kayak gitu. Nggak ada kursus 1 bulan memahami itu, nggak bisa. Ya, akhirnya kayak tadi itu banyak banget manfaatnya ternyata untuk apa berpengaruh ke pekerjaan kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, tadi kan kita udah cukup banyak ya ngebahas soal apa aja yang Mas lakuin selama di kampus gitu. Kalau soal pekerjaan kan tadi Masnya sedikit nyebut kontak by Mekari ya, Mas? Hmm, hmm. Oh ya. Nah, bisa nggak Mas dijelasin gitu, kontak by Mekari ini apa sih? Terus dia itu bergerak di bidang apa sih? Dan mungkin work culture di sana itu kayak gimana gitu? Mungkin bisa Oke. diceritain. Oke. Jadi ceritanya awal dulu tuh ketemu Mekari itu adalah dari temanku asrama juga. Sama. Aku kerja itu mulai karirku di Januari 2021. Habis itu di sekitar bulan Mei, aku ngobrol sama teman asrama. Kebetulan dia magang di Mekari, ya kan. Oke, aku tanya Mekari itu kayak gimana gitu kan. Jadi Mekari itu kayak dia startup, memang lagi berkembang, tapi cukup pesat perkembangannya. Dia tuh fokusnya di SaaS. SaaS itu adalah software as a service. Jadi itu dia membuat software di mana software itu bisa membantu pekerjaan kantor, gitu. Nah, jadi mungkin banyak orang nggak pernah dengar karena memang kita itu B2B, business to business. Beda dengan kayak Gojek, Shopee itu kan B2C, business to customer gitu kan. Nah, kayak emang orang akan tahu langsung gitu kan. Tapi kalau Mekari ini orang jarang gitu kan. Nah, Mekari itu tadi dia nyediain software di mana software itu bisa membantu suatu perusahaan, suatu kantor, startup untuk mengelola apa bisnisnya gitu loh. Di bawahnya Mekari itu ada beberapa produk. Contohnya adalah klik pajak, itu untuk otomatisasi pajak. Jadi kayak kantor nggak usah mikir lagi kayak apa takut kena denda dan sebagainya itu gitu misal. Habis itu ada namanya jurnal. Jurnal itu software akuntansi. Jadi semuanya tuh kamu punya bisnis dimanapun, kalau punya jurnal itu kamu bisa memantau ke apa keluar masuknya uangmu. Jadi lebih otomatis gitu kan.
Ada lagi namanya itu Talenta. Talenta itu untuk mengelola SDM, untuk HR. Jadi kayak HR kan kalau di kantor-kantor yang cara lama, dia tuh terlalu fokus ke administrasi gitu kan. Ada orang izin, ada orang minta apa cuti dan sebagainya itu. Sedangkan fungsinya HR itu sebenarnya bukan itu. Misalnya untuk dia harus mengembangkan bagaimana karyawan itu merasa hidup di dalam kantor itu dan merasa berkembang gitu kan. Akhirnya kalau urusan administrasi udah diurusin Talenta aja. Jadi kayak kita absen apa foto cekrek gitu kan udah selesai, tinggal kirim izin, ngajuin pakai aplikasi, aku izin hari ini diterima, oke lanjut gitu. Otomatis semua gitu lah. Nah, aku ini di produk yang cukup baru namanya Kontak. Kontak itu adalah software CRM dan omnichannel sama call center. Jadi kayak Oh, CRM itu adalah di software itu nanti kita bisa mengelola bisnis kita. Misal kamu punya bisnis online shop, misal gitu ya. Kamu tahu bagaimana nanti produkmu itu lagi dikemas, habis itu udah dibawa kurir, kurirnya sampai mana, udah sampai ke pelanggan atau belum gitu. Akhirnya selesai. jadi kayak tracking gitu ya Mas ya? Ya kayak gitu juga. Tapi bisa diterapkan juga ke apa namanya bisnis-bisnis misal kayak kita sebut suatu provider gitu kan ya. Heeh. Provider ada orang apa namanya ngechat gitu kan. Oh kok aku komplain ada kayak gini 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 gitu kan. Artinya ada satu komplain masuk gitu kan. Itu kan customer relation itu kan. Urusannya customer sama customer. Masalah ini diselesaikan oleh apa agen ini misal. Agen ini permasalahannya apa? Balik lagi apa gimana atau lanjut udah selesai atau gimana gitu. Jadi mengelola bisnis itu lebih otomatis. Ada yang juga namanya omnichannel. Kita punya satu software, karena misal kalian punya bisnis kan ya. Bisnisnya udah makin besar, udah makin gede, medsosnya kan makin banyak. Ada Instagram, Facebook, kemudian Twitter dan sebagainya itu email. Kalian akan sangat repot ketika nanti balesin customer, kalau misal customer setiap hari ada 1.000 orang ngechat gitu kan. Di berbagai channel tadi media sosial. Nah, software kita itu bisa gabungin semua itu. Jadi kalian cuma buka satu software itu, Kontak. Nanti udah tahu, oh ini masuk dari email, ini masuk dari Twitter, ini masuk dari Instagram. Jadi balasnya pun lebih efektif gitu kan. Oh, pesan ini udah ditangani oleh sales ini, pesan ini udah sales ini gitu kan. Bisa juga kita nanti terapkan di bot itu kayak kalau kalian pesan kalau kalian Auto reply gitu ya Mas ya? auto reply gitu. Jadi kayak dibalas oleh robot. Jadi itu tuh sangat memangkas. Makanya kayak bener di masa depan itu semakin banyak pekerjaan yang dipangkas oleh robot. Benar. Dan semua tadi di Mekari itu semuanya benar-benar full teknologi gitu kan. Teknologi kayak apa namanya? Wah gila, aku dari sini kayak dari yang dulu korporat kerja di Surabaya terus pindah ke Mekari ini kayak bener-bener batik masa depan itu kayak otomatis itu semakin kelihatan gitu kan. Dan serunya di Mekari adalah tadi apa namanya? Kita software, kita budaya kerjanya baru. Jadi kayak aku alhamdulillah udah 5 bulan ini kerja di itu dan full apa remote semua kerjaku. Jadi aku di rumah. Kantornya di SCBD Jakarta gitu kan. Jadi kayak oh ternyata pekerjaan di masa depan tuh memang seperti ini nantinya gitu loh. Kalian nggak usah masuk kantor gitu kan, setiap hari bebas gitu kan. Yang penting kerjaannya selesai gitu kan intinya. Benar. Jadi kayak serunya itu sih. Oke, wah berarti seru banget nih Mas pengalaman Mas waktu kerja di Mekari. Mungkin pendengar podcast Sapa Rupa juga pastinya penasaran nih dan tertarik buat kerja di sana atau magang mungkin. Nah Mas Nanda ada tips nggak buat teman-teman Sobat Rupa yang pengen nyoba kerja di Mekari contohnya? Oke, siap, thank you. Uh, pesan buat teman-teman. Oh ini ada suatu evaluasi untuk aku sendiri sih, yang mungkin semoga bisa menjadi apa ya nanti nggak dilakuin oleh teman-teman yang masih mahasiswa gitu. Aku itu seru banget, aku nggak menyesal selama mahasiswa aktif organisasi, komunitas dan sebagainya itu. Cuma satu evaluasi adalah aku terlalu banyak ke organisasi gitu. Aku kurang mempersiapkan pasca kampusku gitu kan. Artinya apa namanya butuh lebih banyak magang, part time kayak gitu aku. Menurutku aku seperti itu. Walaupun menurutku udah cukup. Tapi ada temanku yang di kantor sekarang tuh udah lebih banyak part time-nya magangnya. Dan itu sangat impactful banget gitu kan. Jadi oke, mungkin porsiku dulu organisasi terlalu banyak. Kalau aku bisa mengulang waktu, yoi. Itu mungkin akan kurangi porsi organisasinya, terus aku mulai semisal setiap semester ikut satu tempat startup sih misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang tertarik ke Mekari gitu kan, buka aja di website yang Mekari, di Mekari/karir juga ada gitu kan. Insya Allah setiap bulan tuh ada update terus kok. Bahkan di medsos Mekari itu setiap bulan ada info lowongan yang dibuka apa aja gitu.
ada lowongan full time maupun intern. Kalau kalian kepoin terus pasti ada nanti lewat info intern atau itu. Kebetulan aku juga dulu daftarnya di websitenya langsung, bukan lewat LinkedIn atau mungkin Jobstreet gitu kan. Karena malah yang LinkedIn sama Jobstreet itu jarang yang nyantol. Malah ketika kita ke website kebetulan langsung istilah ke tempatnya langsung apply-nya gitu kan, dapat langsung. Dan mungkin nggak banyak orang yang langsung mengarah ke website. Nah itu juga itu penting banget. Kita inisiatif untuk mencari tempat magangnya. Jangan menunggu dalam arti gimana? Kamu cuma lihat di LinkedIn, Jobstreet itu menunggu Jobstreet nge-share, LinkedIn nge-share gitu kan. Benar. Jadi kayak kayak kurang aktif gitu. Nah, lebih baik kita yang aktif. Kita terus update info, kita terus update berita, kita memperluas jaringan. Kayak tadi kan kalau aku nggak ngobrol sama temanku yang magang di Mekaria, nggak akan tahu Mekaria itu apa gitu. Akhirnya aku tahu browsing Mekaria kayak gimana. Oh, ternyata menarik ya kayak gitu. Akhirnya juga bisa tahu ada lowongan dan ternyata cocok gitu kan. Oh ya, aku ada satu pengalaman lagi. Sempat sebelum di Mekari itu aku juga punya kerja sampingan. Jadi kerja di Surabaya tapi juga punya kerja sampingan itu di Jakarta. Ada namanya startup namanya Noteflug gitu kan. Dia berbasis artificial intelligence gitu loh. Oh, gitu. Terus itu nah ceritanya unik. Aku nyoba nyari tahu semua startup yang kita potensialnya di masa depan gitu kan. Makanya aku cari bidangnya tadi SAS, artificial intelligence dan sebagainya itu. Karena emang aku yakin trennya ke depan seperti itu gitu kan. Nah, habis itu aku ngunjungin website Noteflug. Aku nggak malu langsung nge-email dia. Biasanya ada kolom email gitu kan ya. Kayak ada lowongan pekerjaan nggak gitu kan. Aku lagi nyari gitu. Kebetulan aku lagi baru lulus sebagainya itu. Kalau memang tertarik nanti aku kirimkan portofolioku gitu kan. Atau kalau nggak salah itu udah aku kirimkan ini linknya portofolioku kalau mau cek gitu kan. Artinya setelah itu aku dikontak oleh pihaknya mereka. Kayak, sorry buat full time-nya belum ada, tapi kita bisa istilahnya by project, freelance gitu. Mau apa enggak gitu kan. Oke, aku mau. Dan ternyata Mekari itu ngelihat salah satu portofolio paling oke menurut dia adalah yang Noteflug itu. Jadi kayak, oh ternyata perlu loh kita inisiatif loh gitu. Kalau kalian nunggu doang, kalau aku tadi kan, aku nggak malu udah, chat aja si Noteflug-nya gitu kan. Ternyata tahu-tahu dapat balasan gitu kan. Dan ternyata dapat balasan, dapat project buat company profile mereka gitu kan. Dan itu ternyata kayak, kan Noteflug-nya di dunia startup udah juga dikenal ya. Sama-sama Mekari startup juga, ternyata ini yang buat company profile-nya Noteflug gitu kan. Itu jadi brand yang khusus gitu juga itu. Jadi wah, keren, menarik banget sih tips-tips dari Mas Nanda buat kita memulai karir kita baik di organisasi terus lanjut lagi ke pekerjaan. Nah, mungkin nih buat menutup pertanyaan, Mas Nanda ada nasihat nggak buat teman-teman semuanya biar makin semangat buat memperkaya skill-nya di masa perkuliahan ini, misalnya aktif di organisasi, terus nyoba-nyoba magang, atau lain sebagainya gitu, Mas? Oke. Wah, pesan buat adik-adikku ini. Semoga didengarkan dan semoga yang mendengarkan semoga benar-benar mencobalah. Gitu. Jadi aku ingetin lagi, 4 tahun di kampus itu sangat sebentar. Itu sangat bentar, serius, sangat bentar. Kalau kamu mau memperlama ya nggak masalah sih, tapi kalau bisa jangan. Nah, artinya 4 tahun itu harus kalian maksimalkan sekali gitu kan. Perbanyak relasi gitu kan. Apalagi terutama adalah lintas profesi. Aku sangat beruntung ketika tadi aku masuk ke asramaku yang di dalamnya ada anak UNER, anak ITS, berbagai jurusan banyak, artinya punya jaringan gitu kan ya. Nah, kalau kalian tidak mendapatkan benefit itu, ya coba inisiatif cari di mana kamu harus terjun misalnya ke komunitas, ke organisasi yang mana bisa ketemu banyak orang yang bidang lain gitu lah ya. Itu akan nanti mempengaruhi kayak tadi aku ceritakan aku dapat pekerjaan Mekari juga dari kenalanku kayak gitu kan. Ya sebenarnya itu. Habis itu tekan kalian tuh dengan keadaan tersulit tapi terproduktif. Aku sempat ingat di tahun kedua atau 3 aku tuh sibuk sampai 11 kepentingan. Aku punya 11 peran. Dari himpunan, kepanitiaan, bisnis, JMMI tadi, banyak itu 11. Aku ingat di tahun itu aku sehari cuma tidur 1 jam. Dan aku nggak berani tidur di kasur. Pasti bablas. Jadi pagi, siang, sore itu aktif tadi semua. Malam aku tuh nugas di lantai, nugas kuliah gitu kan. Nugas kuliah. Terus habis itu alarm cuma 1 jam tidur. Jadi tidurnya tetap di lantai gitu, gelesotan gitu.
udah bangun ngerjain tugas lagi, udah ketemu pagi lagi kayak gitu. Seperti itu. Itulah kayak wah tertekan banget gitu kan. Tapi karena tertekan itu akhirnya tadi karena aku tahu dunia pasca kampus itu akan lebih keras gitu loh. Makanya kamu harus membuat simulasi sekeras apapun gitu loh. Membuat kamu kayak udah aku batasnya di sini. Jadi aku dulu tahu kayak 11 ini doang aku sibuknya ini. Udah nggak kuat lagi aku gitu kan. Akhirnya aku mulai kurangin gitu lah. Cuma aku pengen nyoba tadi, batasku sampai mana sih, tertekanku sampai mana sih? Tertekan finansial, tertekan psikologi, tertekan waktu dan sebagainya itu. Kita harus tahu batas kita seberapa gitu kan. Nah, kemudian juga kita dalam hidup kita harus tahu jalannya. Kita mungkin akan sangat masih kabur lah jalannya ini. Sama kita harus punya life plan gitu loh. Oke, aku tujuan life goals itu apa sih? Kamu pengen jadi apa sih di masa depan gitu loh. Kalau kamu jalan-jalan nggak tahu tujuannya, kamu itu akan sangat buang-buang waktu, ya kan? Jadi misal aku pengen ke Jakarta gitu kan, aku tahu jalurnya ini gitu kan. Oke, tahu gitu kan. Setidaknya aku tahu aku akan ke Jakarta. Semisal aku tersesat pun aku akan jelasin ke orang aku mau ke Jakarta gitu kan. Nah, kalau kalian nggak tahu ke mana tujuannya, Mas tersesat. Iya, saya tersesat. Mau kemana nggak tahu juga gitu kan. Ya gimana caranya orang akan bantu gitu kan. Ya kayak gitu sejelas itu aja kayak. Jadi coba kalian tentukan tujuan hidup kalian apa, coba rancang. Oh, aku tahun di sini pengen nyoba ini, tahun ini seperti ini. Dan insya Allah itu akan dikabulkan kok. Yang aku Vietnam itu dulu tugas asrama sebenarnya. Coba tulis apa tugas, mimpimu apa gitu kan. Oke, aku tahun 2019 ikut conference internasional pemudaan gitu kan. Beneran berangkat gitu kan. Kocak banget gitu kan. Aku tahun 2021 20 ya berarti lulus. Tahun 2020 lulus tepat waktu, kumlot misalnya gitu. Dan bener kejadian gitu kan. Jadi kayak oh, gila itu tulisan dalam life plan itu sangat penting banget gitu kan. Dan tadi ketika kita udah tahu tujuannya apa, breakdown, oke tahun ini aku punya capaian ini, aku bulan ini punya capaian ini, aku setiap hari akhirnya tahu aku harus ngapain gitu loh. Gitu kan ya. Misal kamu udah tahu kamu pengen punya bisnis di masa depan semisal itu kan. Artinya kamu seorang pebisnis harus paham finansial, harus paham marketing, harus itu. Ya pelajari mulai sekarang gitu. Lah kalau sama orang yang nggak tahu tujuannya, aku belajar apa ya enaknya hari ini ya gitu kan. Nonton aja lah gitu kan. Ya udah, itu kan terlena udah. 4 tahunnya itu kayak udah terlewat ya. Ketika 4 tahun itu udah terlewat, udah tahu dia lulus ya. Loh, kok aku nggak dapat pekerjaan ya gitu. Kok teman-temannya itu dapat ya? Padahal dia karyanya biasa aja gitu kan. Ya, cuma karena dia punya tadi ada nilai plus. Kamu seorang desainer yang seperti apa gitu kan. Coba kalau kamu, dia desainer bagus gitu kan. Udah selesai. Tapi kalau dia desainnya bagus, punya time management bagus, komunikasinya oke, ya orang nggak ada alasan untuk menolak gitu loh misalnya. Iya kan? Artinya itu 4 tahun itu waktu yang singkat untuk kalian mempersiapkan semua itu. Kalau kalian nggak siap, nggak mempersiapkan, kalian itu aku ragu gitu. Karena akan akan istilahnya culture shock-nya itu loh. Yang dulu masih oke minta orang tua, Bu, minta uang buat ini. Kamu tuh lulusnya langsung kan minta gitu kan. mau jalan, aku ada dapat cerita gitu kan. Kayak gitu, transisi lulus ke kerja. Bosen di rumah terus, aku udah apply terus nggak ada panggilan gitu kan. Habis itu mau minta orang tua nggak enak gitu kan semisal. Ya karena mungkin tadi itu, walaupun semisal kalian belum dapat pekerjaan, tapi kalau kalian punya inisiatif, terbiasa tertekan waktu, inisiatif tadi, kalian bisa oke, sementara aku buat bisnis dulu gitu kan semisal. Ada aja pasti orang yang udah terbiasa sibuk gitu loh. Orang yang terbiasa gabut ya akan gabut juga, terbiasa gabut gitu kan. Nggak ngapain. Jadi kayak mulai latih aja 4 tahun itu. Semoga itu aja lah. Oke. Luar biasa sekali sih tadi motivasinya. Benar-benar kayak mind blown itu. Apalagi analogi kayak, kalau kamu kesasar tapi nggak tahu tujuannya, ya orang lain nggak bisa ngebantu kamu buat nyapai tujuanmu. Ya. Itu benar-benar cukup menarik sih, apalagi buat teman-teman yang mungkin sedang struggling ya, mikir ke depannya mau ngapain nih, masih bingung juga, passion genta-genti, dan lain sebagainya. Itu tadi benar-benar udah jadi obat lah buat teman-teman bisa mikir ke depannya kayak gimana, bikin life goals, bikin life plan gitu ya Mas ya. Oke. Sayangnya itu tadi akhir dari bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita di podcast episode kali ini. Tadi benar-benar luar biasa, mulai pas soal pengalamannya Masnya selagi di organisasi, ngebangun Hima Rupa, terus sampai kerjaan tadi yang luar biasa banget, benar-benar bermanfaat buat sobat Rupa di luar sana. Nah, itu aja sih. Mungkin di akhir kata aku pengen ngucapin makasih banyak buat Mas Nanda karena udah mau jadi guest star di episode kali ini. Sama-sama. Seru banget loh ini. Keren banget programnya. Seru banget. Keren banget. Banyak Mas Nanda. Saya bangga sudah membuat himpunan Rupa dan kalian seperti ini gitu. Semoga semakin keren.
Makasih Mas Nanda, sukses terus ya ke Sukses terus, depannya. Mas. Terima Mas. kasih. Semoga Semoga lancar ke juga depannya. kalian juga semoga insya Allah. Oke, Ya. itu aja. Lanjut, Dis. Kamu aja deh. Oke, itu aja buat podcast kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir banget nih. Udah panjang 1 jam banget, ya? nggak kerasa. 1 jam ya, 1 jam kita Ini Kalau nggak salah rekor tadi nih. kuliah rencananya cuma 30 menit deh. Iya, Mas. Rekor Sorry ya. luar biasa, Mas. Sorry banget Iya, kalau luar nanti biasa. kelamaan. Loh, justru Nggak apa-apa, Mas. semakin panjang itu semakin bagus, Mas. Orang sekarang kan ngedenger itu sambil ngerjain apa gitu. Jadi ini benar-benar luar biasa sih. Buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa apa namanya? Follow ya, subscribe. Jangan lupa Oke. like podcastnya dan share ke sosial media kalian podcast Sapa Rupa ini. Oke. Jangan lupa tag visual design ITS ya. Iya, bener banget. Dan sampai jumpa di podcast Sapa Rupa selanjutnya. Bye-bye. Oke, dadah. Assalamualaikum.